sehat Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat mengajar dan semangat mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang pemahaman merdeka belajar. Pemahaman merdeka belajar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu Romawi ke-1 pendahuluan. Pendahuluan juga terdiri beberapa bagian, yaitu latar belakang merdeka belajar itu sendiri, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan yang terakhir definisi. Kita akan mencoba belajar bersama dengan membahas satu persatu. Bagian pertama, latar belakang. Merdeka Belajar merupakan kurikulum baru yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan. Karena salah satu masalah yang timbul yang sekaligus mendorong munculnya kebijakan Merdeka Belajar adalah kesibukan guru yang terjebak dalam administrasi pembelajaran sehingga guru menjadi tidak optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena sedikit ada kendala tidak berjalannya pelaksanaan proses pembelajaran, maka implementasi pendidikan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pendidikan merupakan bekal yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia dalam menjalani kehidupan yang semakin maju dan berkembang. Karena hal inilah pemerintah Mendikbud Republik Indonesia mencetuskan program Merdeka Belajar. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar mendorong peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Bagian kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Apa saja yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan Merdeka Belajar? Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar? Bagian yang ketiga, tujuan. Tujuan dari penulis pemahaman Merdeka Mengajar ini ialah agar penulis dapat memahami maksud dari Merdeka Belajar, faktor penghambat, serta harapan dari adanya proses pelaksanaan pengajaran dengan Merdeka Belajar. Bagian yang keempat, manfaat. Manfaat bagi penulis ialah dapat melatih kemampuan untuk menilai sesuatu yang nyata terjadi di dunia pendidikan, mengetahui apa itu Merdeka Belajar, dan melatih kemampuan literasi. Bagian yang kelima, definisi. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Sekarang kita masuk pada Romawi kedua, yaitu pembahasan. Yang perlu kita bahas pada pembahasan ini ialah yang pertama, pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu inovasi dan strategi dari Mendikbud Indonesia yang memberi kebebasan pada siswa untuk memilih bidang yang disukai dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar dirancangkan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan semakin maju. Konsep Merdeka Belajar untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Konsep Merdeka Belajar ini dapat menjadi tali penghubung kekeluargaan antar pendidik dengan peserta didik yang menjadikan suasana pembelajaran tersebut nyaman bagi kedua belah pihak. Guru atau pendidik dalam hal ini sudah tidak lagi hanya sekedar memberikan ceramahnya sendiri dan peran siswa yang pasif. Namun guru sebagai pendamping dan siswa dibebaskan untuk mengeluarkan ide-idenya sehingga interaksi dalam satu ruangan tersebut terjadi dan terciptalah suasana belajar yang nyaman dan kompleks. Yang kedua, faktor kendala dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Kendala penerapan kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya terletak pada kemauan guru itu sendiri. Keinginan dan keberanian sekolah atau para guru untuk mengeksplorasi, berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswa, sehingga kurikulum mandiri dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, apa saja kendala tersebut? Minimnya pengalaman guru,
Minimnya pengalaman guru dalam mengajar di Merdeka Belajar ini dipicu oleh kemalasan guru untuk belajar mengikuti kemajuan dan perubahan yang telah tetapkan dari pemerintah Mendikbud. Kurangnya akses dalam pembelajaran. Kesenjangan digital dan koneksi internet yang tidak merata juga menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran mandiri. Manajemen waktu. Ketika mencoba mengubah proses pembelajaran, guru mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk belajar kembali, menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Merdeka belajar artinya guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Menurut Rian Iwinsyah 2020, Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar adalah proses pendidikan yang harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Peserta didik pada sekolah dasar diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pembelajaran yang ada. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar mendorong peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, dalam Merdeka Belajar guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Dengan kompetensi-kompetensi tersebut guru dapat mewujudkan pelaksanaan dan tujuan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Jadi, implementasi Merdeka Belajar adalah tidak ada lagi tekanan kepada siswa maupun guru pada proses pembelajaran. Siswa-mahasiswa harus merdeka belajar. Dapat juga memilih pelajaran apa saja yang dapat dikuasai dan dikembangkan untuk kedepannya. Yang terakhir Romawi ketiga yaitu penutup. Pada penutup ini ada dua bagian yang kita bahas, kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi setiap umat manusia untuk dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki keterampilan dan berpikir kreatif. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencanangkan konsep Merdeka Belajar kepada siswa dan mahasiswa agar dapat melatih kemampuan berpikir kritis serta kemampuan untuk mengemukakan ide-ide dalam dirinya. Dan yang kedua saran. Berdasarkan kesimpulan di atas tentang konsep Merdeka Belajar, maka penulis mencoba memberi saran sebagai berikut. Pertama, para peserta didik perlu meningkatkan cara belajarnya secara mandiri. Kedua, para guru perlu mengembangkan potensi mengajarnya untuk berpikir lebih luas dan berkreasi. Terima kasih sudah belajar bersama. Salam sehat Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat belajar dan semangat mengajar.